aku Giselle, aku lagi ada di Big Wing Dewi Sartika. Di sini aku lagi mau ngambil unit motor Honda X-EDV, cc-nya 750. Aku mau test ride, nyobain perjalanan motoran, lebih kurang total perjalanannya 1200 km. Kemana, sensasi bermotornya kayak gimana, cerita perjalanannya kayak gimana, ikutin terus di Jurnal Giselle. Besok aku bakalan berangkat, start dari rumah itu sekitar jam 5 pagi. Barang bawaanku hanya 2 tas ini aja. Tas yang pertama ini isinya kayak barang keperluan pribadiku, dari baju ganti. Kenapa bisa cuman segini untuk perjalanan yang selama 7 hari? Karena aku pilih barang-barang yang baju-baju, bahan-bahan yang refit gitu. Nanti kita bakalan bahas itu lagi. Terus sama perlengkapan mandi, handuk gitu-gitu. Nah, ini bakalan aku taruh di bagasi di bawah jok karena aku pakai X-EDV. Pertama kali perjalanan lumayan jauh pakai motor matic. Barang yang kedua ini dia. Tas ini juga dry bag. Ini isinya kayak keperluan elektronik, dari charger, kamera, laptop, hard disk, semua ada di sini. Dan ini kalau misalnya ada keperluan mendadak, mau backup data, mau transfer data, mau ngecas pas lagi berhenti, lagi makan siang atau lagi ngopi, ini gampang diambil. Jadi aku posisiin ini di seat back di tempat duduk bagian belakang, terus nanti ditaliin tiket gitu. Dua-duanya dry bag. Kenapa aku pilih kayak gini? Karena ketika kita jalan musim hujan, kita nggak tahu kapan hujan, kapan kering, kapan harus pakai cover, kapan harus enggak. Jadinya untuk paling aman aku milihnya 2 tas dry bag ini gitu. Terus helm yang akan aku pakai, helm ini cuma pakai action cam aja. Di sini nanti ada mikrofonnya untuk ngobrol, ngasih tahu laporan-laporan perjalanan kalau misalnya ada apa-apa, tuh cerita-cerita lucu. Dan kamera ini nanti bakalan pindah-pindah, ada beberapa tempat. Mountingnya satu di helm, nanti ada di motor juga, nanti ada di chest juga. Jadi biar perspektif teman-teman kalau misalnya lagi nonton videonya itu nggak bosan. Semoga perjalanannya lancar. Terus juga tetap ikutin terus perjalanan Jurnal Giselle, ada di IG-nya, ada di YouTube-nya juga, bakalan update setiap harinya. Follow, subscribe, sama like videonya. Bel. Hati-hati ya. Ya, selamat pagi. Hari ini balik lagi di Jurnal Giselle. Kali ini perjalanannya bukan perjalanan yang 1-2 jam, tapi perjalanan 7 hari. Sekarang jam 4.47. Diawali dengan tidak mandi. Tadi bawaanku juga udah oke. Cek lagi ya, masih aman lah. Ini sekarang aku mau isi bensin dulu. Habis itu nanti ada teman-teman dari Handlebar yang mau ngawal, ceritanya cielah ngawal, lebih ke mau ketemu sebelum berangkat, sarapan bareng mungkin di Bogor atau di Puncak ya, begitulah. Ikutin terus perjalanan Jurnal Giselle. Udah
Di fullin banget. Apa 96.000. Sibuk ya, Cil? Lanjut. Lupa. Lanjut, come on. Masih gelap, jam 5 pas. Semoga perjalanan ini lancar ya. Ini adalah perjalanan pertama aku motoran jauh sendiri, metikan. Excited. Jadi sebelum-sebelumnya biasanya tuh aku kalau misalnya jalan selama perjalanan itu tim atau rombongan, udah paling sedikit 3 motor lah, 3 orang 3 motor. Ini sendirian banget, walau nanti ketemu sama teman-teman ya. Di Bandung mungkin ketemu, terus nanti ada di beberapa titik sempat janjian. Semoga orang-orangnya pada bisa, karena perjalanan ini weekday banget. Biasanya kan pada kerja. Aku deg-degan. Semoga lancar. Amin. Udah lama banget nih nggak lewat pasar jam segini. Ya tuh, zaman-zaman kepemerintahan itu, ya kepemimpinan Jakarta oleh si itu, nggak ada nih kayak gini-gini. Tinggal 1 jalur doang dari 2 jalur, setengah badan jalan dipakai buat jualan. Gila, Jakarta coy, ibu kota coy, nyontoh ini begitu coy. Keren gak tuh, makin cinta gak tuh? Ini flyover Pasar Rebo. Kita janjiannya, aku, Mas Bob, dari teman-teman Handlebar, di pom bensin pertama sebelah kiri setelah flyover. Ini dia pom bensin ya. Kita cek. Masih kosong. Tunggu aja dulu ya. Yeay, aku punya teman. Wah, ini ada teman-teman dari Handlebar. Dia mau ngajak aku sarapan, cari sarapan di sekitar Puncak Raya Bogor sanalah, yang agak-agak jauh. Menyenangkan sekali. Jadi Handlebar ini tempat tongkronganku di daerah Kemang Village. Kalau misalnya kamu sering main ke Kemang Village, di situ ada bengkel moge, di belakangnya Papa Bro Cafe. Dia nerima semua bengkel, semua motor apapun. Terus ada jual motor second juga, tentunya full paper ya. Seru lah pokoknya. Kalaupun cuman santai-santai duduk-duduk juga, Mas Bob juga ramah banget.
buat sharing sekiranya mau beli motor apa gitu. Nih keren ya langitnya, kebaca kelihatan nggak ya di GoPro? Perpindahan antara gelap dan terang, terus nanti terang sama gelap. Aku suka sekali gradasi itu, proses-proses perpindahannya itu loh, dari yang pokoknya segala proses tuh aku suka banget. Kelihatan bego-begonya gitu kalau misalnya orang ya, kalau misalnya langit ya kayak gini nih. Aku ketemu sama Mas Bob tuh waktu Gestrofi. Ngobrol totonya, wah keren banget. Kece nih, aku suka deh ngeliatnya gaya-gayanya, sepatu kemo, celana kemo, terus body armor, safety, fashionable, wow lah pokoknya. Cantiknya, ya ampun, gokil ya, sampai ada orang Indo nggak mau explore Indo tuh gokil banget, soalnya lengkap banget. Jadi teman-temanku kalau misalnya, jadi dulu aku sempat join sama motorcycling operator gitu. Biasanya orang-orang itu, si bule-bule sana, pokoknya orang-orang luar sana, dia tuh berbondong-bondong datang ke Indo itu lebih karena lengkap medannya, medan motorannya itu lengkap. Mau yang bergunung-gunung, bukit-bukit, likak-likuk, tanjak-tanjakan, curam, sampai lumpur, off-road, batu kerikil, lengkap banget, lengkap sumpah. Habis gunung langsung ketemu pantai, dimana orang nggak jatuh cinta gitu sama Indo. Wah, aku yang lahir di sini bolak-balik ngeliat aja nggak bosen-bosen. Iya. Macetnya aja bikin kangen. Kalau lagi jalan-jalan jauh tuh nggak bakalan ngerasain nih macet-macet kayak gini. Tuh lihat yang lawan arah. Lengkap juga kan, atmosfernya tuh berwarna banget, full coloring, bukan cuman hitam putih, bukan cuman merah doang, bukan Nih aku udah masuk ke perbatasan Jakarta Bogor, ini Cibinong. Mau kemana Ci? Masih belum dikasih tahu ya. Masih agak-agak nervous nih aku. Belakangan ini jadi otaknya kerja terus. Speechless, nervous, excited, semuanya jadi satu. Makin terang lagi. Ya ampun. Seneng banget. Makin jelas kelihatan ada yang kita tuju tuh, ada pegunungan di sana. Kalau
juga bukain jalannya enak banget. Biasa buka sendiri. Tuh kan, jelas kan, mataharinya udah mulai tinggi, langitnya cerah, gunungnya cakep. Oh, wonderful. Gila-gila, kayak orang, kayak misalnya kayak apa, jatuh cinta gitu. Setiap harinya tuh selalu wah seneng banget ngeliat kayak ginian. Hehehehehehe. Langit biru, awan putih. Ya, kita isi chill. 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 Halo. Kemana sih? Diskusi antar pria. Gitu, goyang. Wih, ampun, gokil. Jalan Raya Puncak. Ini sekarang kita lagi mau cari tempat makan, tempat istirahat. Kayaknya sarapan bareng di sini lucu. Tadi berangkat dari rumah jam berapa ya? Jam 5 ya? Jam 4.45. Mampir ke pom bensin dulu, terus sempat nunggu teman-teman handlebar. Terus sekarang udah nyampe puncak jam 6.25. Sampai saat ini perjalanan lancar, alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga seterusnya sampai pulang. Langit cerah. Suhunya juga kayaknya berapa ya nih ya? 25, 26, kayaknya lebih, kayaknya kurang nih. Di 17-an mungkin ya. Di sini nanti aku coba. Oh, 26 benar. Temperaturnya. Oh iya, ini aku mau cerita sedikit. Waktu kecil, Holland Bakery ini adalah tempat jajan favoritku. Jadi kalau misalnya aku udah mulai tahu nih, kayaknya roti-roti yang dibeli di pinggir jalan gitu, aku kayak ini nggak enak nih. Emang dasar songong aja. Terus kalau misalnya nyokap mau pergi kerja lama, aku maunya mesti Holland Bakery. Setiap ke Holland Bakery, ya kayak disponsorin aja, padahal mah enggak. Setiap ke Holland Bakery beli roti, turun dari mobil, aku selalu melihat ke atas. Apakah ada kincirnya? Kalau tidak, pasti bukan roti yang enak gitu. Settingannya parah. Gokil ya, naik sepeda ke puncak. Kapan-kapan aku mau ah. Kalau buat kita yang suka perjalanan jauh, biasanya untuk modifikasi motor tuh lebih ke lampu-lampu. Sama ya, kayak kalau di depan ini dia pasang top box. Karena aku nggak begitu suka pakai box, aku lebih suka pakai bag, soft case gitu. Jadi ya soft casean aja. Yang pasti mesti dry bag. Terus yang penting lampu sih, sama klakson deh kayaknya. Soalnya kalau klaksonnya cuman gini nih, itu nggak kedengeran. Apalagi kalau knalpotnya udah diganti. Udah selesai deh hidupnya, hidup klaksonnya maksudnya. Sama tips
buat teman-teman lagi kalau misalnya lagi motoran siang-siang ya, kan motor memang diwajibkan untuk menyalakan lampu ya. Sebisa mungkin pasang lampu jauh aja kalau misalnya ternyata memang belum ada lampu tambahan lainnya, supaya kan lampu jauh agak-agak tinggi gitu ya, jadi orang juga notif gitu kalau misalnya ada kita. Kalau misalnya malam baru lampunya yang lampu reguler aja, jangan yang jauh, bikin silau. Ini pertama kali aku jalan jauh sama Mas Bob. Lumayan bisa dibilangin jauh karena udah beda plat ya. Tadi kita udah lewatin satu plat, baru berganti nih. Ngebukain jalannya enak banget. Ninin. Tikung-tikungan saudara-saudara. Wih, jagoan nggak pakai helm. Yang namanya jagoan harus membela yang benar. Yang namanya jagoan harusnya nggak pakai rok. Yang namanya jagoan harus rela terkorban. Cuk cuk cuk. Alah suaranya. Tadi Mas Bob bilang ban belakang kotak. Ini mungkin saatnya nih untuk biar dia bulat, sedikit lebih bulat. Adem banget. Cantiknya. Oh, ini adalah pintu gerbang memasuki kota Cianjur. Selamat datang di kota Cianjur.
Halo Gisel. Sekarang aku udah nyampe Bandung. Wah, plat nomor yang keberapa ini? Ketiga ya. Dari B, F, sekarang Delta. Macet. Aku mau coba kasih review sedikit nih untuk XEDV ya. Aku suka banget nih motor ini, matic, terus juga ada bagasinya. Jadi ini adalah perjalanan perdana aku yang pakai bagasi dalam. Untuk kaki-kaki kece, suspensi boleh banget. Handling nggak ada lawan. Enak, motor enak ini. Ya paling ini sih lebih ke bagasi kecil di sini nih, ada laci apa gitu buat naro-naro sesuatu. Kalau menurut kamu enak nggak sih motoran sendirian gini? Ini pertama kalinya aku riding sendiri. Jadi biasanya tim, biasanya kelompok, biasanya ngurusin banyak orang. Ini ngurusin diri sendiri, tapi semuanya diurusin. Mulai dari trip, ada rute perjalanan, checkpointnya di mana aja, mau lihat apa aja, mau banyak deh, sampai dokumentasi gitu juga sempat belajar instan untuk sebelum berangkat supaya lebih dong lagi, lebih paham lagi. Kalau menurut kalian gimana? Pengen tahu aja sih. Enggak, gue enakan difotoin, gue enakan diboncengin, atau gue enakan naik mobil. Males gue naik motor gitu. Semalam tuh aku nggak bisa tidur. Baru selesai packing jam berapa ya? Jam 12-an, jam 1 gitu. Terus beberes lagi jam 3:30, jam 3:30 udah bangun. 4:30 berangkat, isi bensin. Kak, gimana Kak cara ngatasinnya kalau misalnya lagi ngantuk di jalan? Jawabannya bukan ngopi, bukan nyanyi, bukan minum yang banyak, tapi tidur. Tidur aja bentar. Ini aku mau nyari tempat kopi, mau ngecas juga, terus selonjoran sebentar, layap-layap bentar lah, boci. Aku mau kasih pengakuan nih. Tapi malu. Jadi pengakuan pertama, ini kan baju jaket satu set ini aku baru dapetin tuh beberapa waktu lalu, belum sempat dicobain pakai gitu ya. Ini benar-benar pertama kali aku coba. Terus tet. Kowe Kak sayang, harusnya gitu dong, bukan etet. Terus lanjut lagi ya. Tadi tuh aku kebelet banget mau pipis. Aku bingung, bukaannya banyak banget dan gak ada yang bisa ngelar. Jadi ya begitu deh. Terus yang kedua, kan karena startnya subuh ya, pagi, jadi kan masih dingin tuh, adem-adem gitu. Enak nih aku kok, kayaknya nyaman aja nih pakai jaket ya. Pas masuk ke, secara ini kan waterproof. Terus pas masuk mulai sini lah Bandung gitu ya, Cimahi Bandung, Nagrek gitu tuh udah mulai gerah-gerah panas gitu. Cuman karena nggak ada kesempatan untuk berhenti lagi, ya udah jalan aja terus. Nah pas udah jalan terus, lama-lama wah nggak bisa ditahan lagi nih. Aku langsung melipir untuk sekalian ganti baterai GoPro, terus ganti posisinya juga. Aku kan mau ngobrol sama kalian kayak gini ya.
Terus akhirnya udah ganti-ganti baterai, ganti-ganti SD card, sekalian nyari-nyari gitu, ini mana yang bisa dibuka ya, ini kok panas banget ya. Dan akhirnya sekarang aku merasakan kenyamanan yang tiada duanya. Ini seperti ada fan yang gede banget di sini, terus di sini, nih di dada sini. Jadi pengen dipakai terus. Dan mesnya tuh gede banget, porinya. Jadi si anginnya, ventilasi anginnya tuh langsung nyes. Gitu deh. Aku horor nih kalau misalnya udah banyak truk-truk gini. Dia kadang-kadang tuh kan udah miring-miring gitu, totonya plak gitu loh. Kalian ada yang bisa ngajarin nyanyi nggak sih? Aku mau latihan nyanyi nih. Jadi dulu, ini cerita lagi ya, karena aku dari tadi tuh udah bosen nggak ada teman ngobrol. Ganteng. Mau latihan nyanyi, padahal waktu sekolah tuh aku sering disuruh latihan paduan suara gitu buat gereja, tapi sering bolos, diomelin deh, disetrap, dihukum. Hukumannya itu adalah jalan jongkok siang-siang ngelilingin lapangan basket. Sekali, 2 kali, 3 kali, begitu terus sampai akhirnya aku lebih jago olahraga daripada nyanyi. Belakangan ini setiap aku sering nge-vlog ya, aku jadi sering ngomong sendiri tahu. Totonya nanti kalau misalnya lagi ada temen, lagi ada barengan, terus yang, hah? Apaan? Lo ngomong apaan sih? Gitu. Enggak, gue nggak ngomong apa-apa, gue ngomong sendiri. Kebiasaan kayak gini nih. Dulunya emang suka ngomong sendiri juga sih. Aku lagi nyari tempat istirahatnya di sini. Ini kalau misalnya naik motor ini tuh nggak mesti ongkel-ongkel, semuanya tuh di tangan aja. Kakinya tuh bisa ngapa-ngapain. Yang enaknya lagi, Matic ini tuh bisa kayak semi manual gitu. Jadi bisa naik nurunin gigi. Nih naikinnya yang di sini plus nuruninnya yang di bawah. Nih dia di 5 ya, aku turunin. Tuh 4, turunin lagi. 3. Jadi lumayan ngebantu kalau misalnya lagi ada tanjakan atau turunan. Ada triptoniknya namanya. Nah, biasanya kan kalau misalnya Matic itu kalau misalnya turunan suka nyelonong. Ini kalau bisa dibantu pakai triptoniknya itu, kita turunin giginya biar bisa engine brake. Jadi untuk pertama-tama mungkin agak kagok ya. Jadi kayak benar-benar orang baru belajar naik motor, endut-endutan gitu. Tapi ini ngebantu banget. Dan enaknya lagi kalau misalnya pas lagi hujan, lagi becek, kakinya tuh gak kotor. Turun. Nah kalau kita nggak turunin, dia turun sendiri karena si Maticnya itu. Tapi kalau misalnya kita minta untuk dia turun, dia nggak turun. Kalau dia nggak turun, tapi kita butuhnya turun, tinggal dipencet aja. Modenya juga ada default sama sport. Sport 1, sport 2. Sekarang aku lagi pakai sport 1. Perubahannya bedanya lumayan. Ini juga triptoniknya ada 1, 2. Ini 1, ini 2. Dia lebih full power. Ciamis 79, Purwokerto 201, Yogyakarta 368. Menarik. Yang
namanya jagoan. Harus ngambil, ini udah satu arah ya. Kehujanan dari Nagrek. Sekarang udah masuk Ciamis. Balapnya jadi basah. Terus bajunya jadi basah gara-gara balak, gara-gara helm, gara-gara strap. Halo, udah malam aja ini. Sekarang hampir 355 jauh dari Jakarta. Terus hari pertama ini perjalanan lumayan melelahkan, lumayan panjang. 355 itu nggak sedikit. Terus tadi pagi juga udah sempet ditemenin sarapan sama teman-teman dari Handlebar di Puncak Pas. Enggak pas sih, lewat dikit. Terus abis dari situ lanjut sampai akhirnya ngopi-ngopi sebentar di Nagrek. Ternyata dari Nagrek hujan badai, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Sekarang aku lagi ada di Pangandaran. Aku mau kemana sih? Ikutin terus Jurnal Giselle.